Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai saham-saham perbankan, terutama yang big banks ya, buku 4 dan juga bank digital. Jadi berdasarkan salah satu analis report dari CGS, CIMB ya, ada beberapa bank yang dia bahas dan juga saya bahas. Nanti saya bahas juga mengenai price performance-nya, kemudian kira-kira secara teknikal grafiknya bagaimana ke depannya untuk semester yang kedua ya. Jadi saya akan bahas beberapa saham. Saya tampilkan dulu untuk analis reportnya dari CGS CIMB Niaga ya. CGS CIMB maksud saya ya. Jadi sebentar saya sharekan dulu. Eh, di sini yang dia bahas ada beberapa bank besar seperti BCA, BMRI, BBRI, BBNI, dan BBTN, dan juga bank digital Arto ya. Nah, biasanya key point-nya itu ada di depan sendiri ya. Jadi dia ada 3 poin di sini yang dalam coverage-nya dia bank-bank itu memang net profitnya secara bulanan ya, month on month ya, itu dia rata-rata turun kecuali BBCA yang masih bagus ya seperti itu ya. Dan dia juga menjelaskan antara bank konvensional dan bank digital itu yang growth-nya atau pertumbuhannya itu paling lambat adalah bank digital karena ada eh, masalah dengan aset kualitas asetnya ya seperti itu ya. Jadi kualitas asetnya itu nggak sebagus dengan bank konvensional ya. Jadi mungkin resiko kredit macetnya itu jauh lebih tinggi daripada bank konvensional untuk bank digital ya seperti itu ya. Dan juga untuk bank digital umumnya dia menawarkan bunga ke nasabahnya ya. Jadi jadi dia itu menawarkan bunganya rata-rata lebih tinggi daripada bank konvensional ya, yang mana mempengaruhi juga terhadap profit marginnya mereka ya seperti itu ya. Jadi poin yang ketiga dari analis report ini adalah top picks-nya atau pemilihannya adalah mereka lebih suka memilih ke BBRI untuk bank konvensional dan bank digital mereka memilih Arto atau bank jagung. Nah, di sini dijelaskan rata-rata net profitnya itu turun 12,1% ya, month on month. Jadi secara bulan per bulan ya seperti itu ya. Jadi mengalami kurang lebih penurunan. Kemudian yang paling bagus dia bilang adalah BBCA ya seperti itu ya. Jadi itu untuk bank konvensional, untuk bank digital dia mengatakan yang bagus adalah Bank Arto, Sibank dan Agaro, GRO yang mana membukukan untuk profitnya positif di April 2023 ya seperti itu ya. Nah, yang masih negatif atau loss itu BBYP dan bank. Nah, di sini pemilihannya jatuh kepada Arto atau Bank Jago ya untuk topiknya dari analis ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sini ini perbandingan em, dari revenue dan juga net profitnya dari perbankan. Kalau kita lihat di sini masih cukup bagus ya. Jadi kalau kita lihat di sini revenue-nya BBRI memang dia pertumbuhannya juga bagus, kemudian net profitnya juga bagus. Di sini juga ada PPOP, jadi pre-provision operation profit ya, seperti itu ya. Jadi laba operasi pra provisi di mana laba operasi yang disesuaikan dengan kredit macetnya ya. Jadi PPOP itu untuk perhitungannya aset-aset yang bermasalah seperti kredit macetnya itu juga diperhitungkan. Jadi eh, kelihatannya memang revenue-nya nggak terlalu tinggi ya atau profitnya nggak terlalu tinggi karena dia memperhitungkan dari potensial kredit macetnya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini PPOP-nya juga masih cukup bagus. Yang paling jelek terus terang aja di sini adalah BBTN-nya karena dia memang resiko kreditnya lebih besar dibandingkan dengan bank yang lainnya seperti itu ya. Dan kemudian berikutnya di sini ada worksheet-nya perbandingan antara bank-bank di Indonesia, kemudian dengan negara tetangga Singapura, Malaysia, Thailand, ya seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini mulai dari BBCA, kemudian sampai AGRO di sini ya. Dan kalau kita lihat sini memang BBCA ini termasuk yang mahal ya, 4,7 ya seperti itu ya. Eh, untuk bank buku 4 yang terbesar ya seperti itu ya. Eh, dan memang dia itu walaupun mahal tapi pertumbuhan revenue-nya dan juga profitnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi masih strong banget. Em, nanti apakah ketinggian Pak Sunar untuk by BPJS sekarang? Nanti kita bahas mengenai standar deviasi ya. Nanti digambarkan juga. Jadi saya suka baca CGS CIMB report itu karena reportnya itu lumayan padat, jelas dan ringkas ya seperti itu ya. Jadi nggak terlalu bertele-tele, terus banyak data yang disajikan juga sehingga itu lebih solid ya seperti itu. Eh, itu yang saya suka dari CGS CIMB, reportnya bagus. Ini perbandingan aja antara
rekomendasinya apakah hold, add dan sebagainya, price-nya berapa, target price-nya berapa dan seterusnya ya. PBV, ROE, kemudian dividen yield-nya, ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri eh, untuk perbandingan bank-banknya. Sebentar saya scroll ke bawah. Jadi di sini dia bahas satu persatu BBCA dia highest profit growth ya. Di bulan April 2023 dibandingkan yang lain-lainnya seperti itu ya. Jadi itu BBCA kemudian BMRI memang month of month profitnya dia decline ya seperti itu ya. Tapi dia reportnya net interest income-nya dia eh, positif ya seperti itu ya di April 2023 ya seperti itu ya. Jadi masih cukup bagus. Kemudian BBRI dia di sini sebutkan significant drop in monthly net profit ya, down 40%-an ya. Eh, Katanya sih lumayan cukup wajar di sini karena untuk provisinya dia lebih tinggi ya seperti itu. Jadi strateginya itu menerapkan strategi front load credit cost. Jadi credit cost-nya itu dipukulkan ke depan ya seperti itu ya. Jadi kelihatannya dia money net profit-nya turun ya seperti itu ya. Tapi ke depannya kalau dia bagus kualitas kreditnya dan dia akan naik sendiri seperti itu ya. Eh, BBNI juga kalau kita lihat juga turun seperti itu, tapi dia monthly profitnya lumayan dalam juga ya, minus 21,6% ya seperti itu ya. Em, Kurang lebih seperti itu. Kemudian BBTN ini saya terus terang aja nggak bahas banyak karena dia paling buncit sendiri seperti itu ya. Sebenarnya nggak jelek banget sih kalau kita lihat dari revenue dan net income-nya. Cuma kalau dilihat dari gambaran pertama tadi ya di sini ya, dia memang resultnya dia itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang lain-lainnya seperti itu ya. Jauh lebih kecil. Kemudian yang paling saya suka adalah di sini banyak banget yang disebutkan, tapi biasanya yang saya lihat kan murah atau tidaknya. Kan seringkali kebanyakan ya investor ya atau trader juga dia sukanya beli saham-saham yang murah gitu ya. Pak Sunar, saham-saham bank buku 4 yang murah itu apa gitu ya. Nah, definisi murah itu sebenarnya tergantung ya. Tapi menurut saya definisi yang murah itu adalah kita menggunakan acuan yang simpel aja, PBV, price to book value-nya atau PE rasionya, price to earning rasionya itu berdasarkan standar deviasi rata-rata band-nya selama 10 tahun atau 5 tahun untuk jangka menengah, kalau jangka panjang 10 tahun ya seperti itu ya. Jadi misalnya, oh Pak Sunar, kalau kita mau beli BBNI di harga sekarang, kalau kita lihat di sini, ini kan ada grafiknya untuk PBV band-nya. Jadi dia itu eh, kalau kita lihat di sini, dia masih nggak terlalu mahal banget ya, relatif nggak mahal karena kalau kita lihat ini kalau standar deviasi duanya itu dia di 1,8 ya PBV-nya dan ini di sini kalau kita lihat dia masih di bawahnya 1,5 ya 1, berapa lebih gitu ya. Jadi pertumbuhannya untuk BBN ini masih cukup bagus ya. Jadi nggak terlalu mahal banget sih kalau mau bayar di harga sekarang. Maksudnya seperti itu. Kalau kita bicara mengenai investasi dalam jangka waktu sekitar 10 tahun ya seperti itu ya. Selama labanya nggak mengalami penurunan ya dia masih cukup menarik ya seperti itu ya. Terus terang kalau untuk price to book value ini kita juga harus melihat faktor dari book value-nya. Kalau book value-nya itu dia turun drastis ya seperti itu ya. Bisa aja tiba-tiba dia itu PBV-nya naik seperti itu ya. Tapi belum tentu bagus juga ya. Jadi kita harus lihat juga pertumbuhan dari book value-nya. Apakah naik, apakah turun ya seperti itu. Tapi secara standar deviasi rata-rata 10 tahun ini masih cukup menarik, nggak terlalu mahal. Kemudian berikutnya untuk BBCA. Kalau kita lihat di sini memang BBCA ini mendekati rata-rata dari 10 tahunnya plus 2 standar deviasinya 4,6 ya plus 2 standar deviasinya. Sekarang memang sedikit di bawahnya 4,5 ya BBCA 10 tahun rata-rata. Tapi masih cukup menarik ya seperti itu ya. Memang waktu itu waktu profit eh, COVID pandemi ya, COVID pandemi dia masuk ini dia murah banget ya, turun sampai -1 standar deviasinya untuk BBCA. Nah, kalau bicara mengenai murah ya kita mau tunggu ya tunggu di rata-ratanya atau di dekat +1 standar deviasinya sekitar 4,1 ya atau 3,5 lah ya normalnya rata-rata 10 tahun. Ya ini perbandingannya. Kemudian Bank Mandiri juga kalau kita lihat di sini standar deviasinya juga masih bagus di antara -1 dan kalau kita lihat di sini plus satunya di 2,0 ya. Dan sekarang BMRI dia PBV-nya sekitar 1,5 lebih ya seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik, nggak terlalu mahal juga. Kemudian BBRI kalau kita lihat, oh Pak Sunar, BBRI itu yang terakhir all time high.
kemudian koreksi apakah sudah kemahalan gitu ya. Kalau kita bilang berdasarkan fundamental price to book value rata-rata 10 tahun plus 2 standar deviasinya itu sampai dengan 2,7 ya. Dan sekarang dia masih belum di atasnya 2,7. Jadi ini masih ada celah untuk naik lagi lebih tinggi lagi, masih ada ya seperti itu ya. Eh, Kemudian BBTN kalau kita lihat di sini ini kecenderungan turun ya seperti itu ya. Nah, BBTN ini kenapa jarang saya bahas di atas juga sedikit banget ya disinggung ya. Karena dia memang masih masih turun ya. Yo Pak Sunar, kalau makin turun gini kan makin murah nih BBTN ini. Price to book value ratio-nya memang makin turun kan 10 tahun terakhir. Nah, kita kalau bicara mengenai standar deviasi ya, eh, dikatakan murah tapi masih dalam relatif aman. Itu kalau dia masih di atasnya -1 standar deviasi. Tapi kalau sudah turun lagi di bawah -1 deviasi atau bahkan dia testing -2 standar deviasi, itu patut kita pertanyakan ya. Kenapa kok dia sampai dihargai murah banget ya? Apakah ada sesuatu yang salah dengan investor atau memang perusahaannya sendiri yang bermasalah atau kurang menarik atau memang labanya lesu ya seperti itu. Jadi kita juga harus waspada. Kalau untuk investasi saya lebih suka kalau menggunakan standar deviasi bank, cari yang murah di -1 standar deviasi yang lagi naik. Jadi bukan lagi turun di bawahnya -1 standar deviasinya. Seperti itu ya BBTN. Jadi masih belum menyarankan, masih belum menyarankan. Kemudian di sini juga PE band-nya juga sama. Dia masih turun juga. Ini testing supportnya dari -1 standar deviasinya, PE rasionya ya masih turun. Masih resiko. Kemudian BBNI ini juga kalau kita lihat dia masih murah juga. Tapi BBNI ini memang dari dulu memang dia dihargai murah ya seperti itu ya. Jadi wajar aja sih kalau saya rasa untuk BBNI ini untuk PE rasio bandnya eh, yang penting di sini adalah PBV-nya untuk BBNI ya itu dia eh, bentar kalau kita lihat di atas dia masih cukup bagus lah ya, masih di atas -1 standar deviasinya seperti itu ya. Itu untuk BBNI. Kemudian kalau BBCA dia PI rasionya bandnya masih cukup murah kalau secara PI rasio karena dia +2 standar deviasinya pernah sampai ke 29,4%. Ini PI rasionya waktu itu dia naik tinggi ya. Jadi sebelum pandemi dia di harga tertingginya. Kemudian dia turun drop ya seperti itu ya. Jadi harga sekarang untuk BBCA sebenarnya berdasarkan jangka panjang 10 tahun terakhir dia nggak terlalu mahal juga secara PI rasionya. Nah, kemudian BMRI juga masih cukup menarik juga PI band-nya. Kalau kita lihat di sini masih turun di bawah -1 standar deviasinya. Tapi di sini PI rasionya kalau kita bandingkan dengan PBV-nya untuk eh, Bank Mandiri di sini BBRI ya dia masih menarik ya karena PBV band-nya masih di atasnya eh, standar deviasi -1. Bahkan di sini kalau kita lihat dia pakai berusaha untuk naik lagi di atas +1 standar deviasi dari PBV band-nya seperti itu ya. Jadi terserah Anda pakai PI rasio band atau PBV band ya. Tapi kebanyakan saya lebih cenderung ke PBV band-nya kalau mau lihat ya. Karena ada beberapa band, beberapa bank memang eh, PI rasionya dia secara rata-rata memang rendah ya. Tapi PBV-nya dia selama dia masih di atas -1 standar deviasinya rata-rata masih cukup aman lah seperti itu ya. Contohnya seperti BBNI ya. Dia PI rasionya memang selalu dihargai murah ya. Rata-rata dari 10 tahun terakhir. Kemudian BBRI kalau kita lihat di sini juga kurang lebih masih cukup relatif murah secara PI rasionya seperti itu ya. Eh, yang lain-lainnya di sini juga ada ringkasan mengenai proyeksi dari kedepannya tahun 2023 dan 2024 sampai 2025. Anda bisa baca sendiri. Ini lain-lainnya ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu secara analis report ya. Eh, Kira-kira fundamentalnya untuk bank seperti itu. Eh, Kemudian di sini saya akan bahas mengenai price performance-nya dari super seed yang saya sering bagikan. Jadi saya akan sharekan di sini. Ini adalah super seed. Ini saya ambil pada saat jam 10-an ya kurang lebih ya. Tanggal 27 Juni 2023. Jadi masih belum saya update. Eh, jadi saya membandingkan antara BBCA, BMRI, BBRI, BBNI, BBRI. Sebentar, BBRI-nya double di sini ya. Di sini saya ganti aja Arto, kemudian BPTN ya. Jadi nggak ada yang double ya. Ya. Jadi ada 6 ya sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini price performance-nya kalau untuk BBCA, pertama yang kita lihat adalah untuk one month-nya ya. Jadi kalau kita lihat BBCA ini dia sudah turun banyak 50%. Nah, apakah berarti jual Pak Sunar? Karena Kak Sunar pernah bilang kalau price performance-nya kita lihat di 1 bulan terakhir kalau dia masih di bawah 50%,
biasanya masih kurang menarik ya seperti itu ya. Tunggu kalau dia sudah naik ke atas 50%-nya, kalau tipe yang istilahnya buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kalau yang nggak mau beli di bawah banget atau nawar di harga murah ya biasanya tunggu kalau dia sudah naik ke atas 50% dari range-nya antara low dan high-nya satu bulannya seperti itu ya. Tapi di sini BBCA menarik, kenapa dia masih di atasnya MA20-nya, terus kemudian super sheet score-nya masih strong buy juga. Kalau kita lihat hari ini sampai dengan jam 10-an tadi ya, eh, intraday-nya untuk relatif volume rasionya juga masih cukup bagus seperti itu ya. Cukup menarik. Kemudian kalau kita lihat di sini data-datanya MA-nya juga masih cukup bagus, panahnya ke atas semua. Jadi artinya harganya masih di atasnya MA5, maksudnya MA5 ya, sampai dengan MA200-nya. Jadi BBCA masih bagus. Eh, Kalau misalnya cara bacanya seperti apa Pak Sunar? Seringkali saya ditanyakan ya. Misalnya, oh BBCA itu bagaimana Pak Sunar? Nah, kalau biasanya pertanyaan bagaimana itu ada dua kategori ya. Apakah sudah punya sahamnya atau belum? Bagi yang sudah punya sahamnya, Anda tinggal pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi kalau kita lihat di sini, low-nya hari ini di 9.050, kemudian one-man low-nya di 8.950. Jadi kalau dia sudah turun di bawahnya 9.050 atau di bawahnya 8.950, maka ada saatnya untuk kurangi posisi ya seperti itu. Seperti itu. Dan juga kalau kita lihat misalnya yang sudah hold di harga atas, itu kita lihat dari satu bulan performance-nya. Kalau dia sudah turun di banyak 50%, itu mulai kurangi posisi. Nah, kalau yang belum punya, kalau untuk BBCA ini masih menarik kalau yang mau buy seperti itu ya. Karena potensialnya masih cukup bagus walaupun dia di bawahnya 50% dari range-nya seperti itu ya. Dia mulai rebound istilahnya seperti itu. Masih cenderung konsolidasi. Kalau lebih seperti itu, BMRI juga menurut saya masih menarik. Ini lumayan strong ya. Sampai dengan tadi jam 10 dia high-nya 5.200. Dia one month high-nya record ya seperti itu 5.200. Nah, kalau sudah punya berarti target price berikutnya adalah 5.425 dan 5.475 seperti itu ya. Kalau misalnya sudah punya, pasang stop loss-nya di mana? Anda bisa menggunakan acuan dari MA20-nya atau dari range-nya ini ya. Jadi kalau dia sudah turun di bawahnya satu bulannya, di bawah 50%, maka Anda bisa kurangi posisinya. Kalau turun di bawahnya 4950, itu salah satu support yang pentingnya ya. Karena kalau turun di bawahnya 4950, itu berarti dia sudah jebol dari supportnya, dari low-nya dari 3 bulan terakhir ya. Karena low-nya 3 bulan terakhir juga sama di 4950. Nah, ini kan masih belum jauh ya antara 4950 dan 5150. Jadi peluang kenaikannya masih cukup bagus ke 5.500 ya all time high-nya. Itu untuk Bank Mandiri. Jadi kalau sudah punya pasang aja stop loss-nya uh, di MA20-nya atau range-nya antara 50% antara low dan high-nya dalam satu bulan terakhir. Ya kalau habis seperti itu, yang belum punya kalau mau buy masih cukup bagus ya seperti itu. Berikutnya untuk BBRI juga masih menarik. Memang sebelumnya dia all time high-nya di 5625. Nah, ini kemarin saya sudah bilang ya, waktu harganya 5475. BBRI dia ada potensial untuk break dari all time high-nya dalam 1-2 minggu ke depan. Ya, memang di sini kalau kita lihat dia sudah testing satu bulan terakhir 5350 low-nya. Jadi selama bertahan di atas 5350, yang sudah punya masih boleh hold ya. Yang belum punya kalau mau buy silahkan pakai stop loss-nya di 5350 atau paling dekat stop loss-nya kalau kita lihat di sini kan MA20-nya di 5.492 kan harga sekarang sekitar 5.500. Jadi nggak mungkin pasang stop loss di harga sekarang kan. MA5-nya juga dekat banget, MA10-nya juga dekat banget juga. Jadi kita pakai acuan dari low-nya satu bulan terakhir 5350. Kalau dia turun di banyak itu lebih baik jual dulu untuk BBRI. BBNI berikutnya kalau kita lihat masih cukup menarik. Ini berusaha untuk rebound ya. Nah di sini yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 8925 dan 8650. Jadi target price berikutnya dia akan menguji 9.300, 9.600 dan 9.750 ya. Jadi berdasarkan super sheet ini kita bisa tahu kira-kira target price berikutnya di mana, terus kemudian pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya di mana. Anda bisa pasang berdasarkan MA20-nya. Kalau kita lihat di sini memang ini terlalu dekat ya dengan MA20-nya harga sekarang. Jadi Anda bisa pakai acuan low-nya satu bulan terakhir atau low-nya hari ini seperti itu ya. Kalau dia lower low, ya kan, ya berarti ada saatnya untuk kurangi posisi. Apalagi kalau dia tembus di bawahnya low-nya satu bulan terakhir. Ya seperti itu. Kemudian Arto, ini Arto masih cukup bagus, strong, uptrend-nya masih cukup menarik. Nah untuk Arto ini kalau kita lihat MA20-nya di 2.900, jadi ya sudah punya pasang aja stop loss-nya di 2.900 ya. Ya seperti itu ya.
Karena kalau Anda pasang di low-nya 1 bulan terakhir terlalu jauh ya, di 2240 terlalu jauh. Ya. Mungkin trailing stop terdekatnya di 3.200 di low-nya hari ini. Tapi kalau terlalu dekat ya nanti sayang juga ya. Nanti kena istilahnya itu kena PHP ya. Jadi setelah turun terus naik lagi karena stop loss-nya atau trailing stop-nya terlalu dekat ya. Jadi Anda bisa pakai acuan MA5 juga ya, 3190 kalau turun di bawahnya itu kurangi posisi atau misalnya, oh Pak Sunar, saya mau pakai VWAP boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau VWAP ini penggunanya biasanya, oh itu saham-saham yang lonjakannya tinggi dalam 1 hari dia naik 10%-an seperti itu ya. Itu pakai VWAP untuk trailing stop-nya ya seperti itu ya. Jadi dia lebih cocok untuk intraday trading ya seperti itu ya. Untuk jangka pendek yang lonjakan volumenya tinggi biasanya dalam 1 hari bisa 10%, Anda pakai trailing stop-nya di VWAP ya seperti itu ya. Atau lebih dekat lagi di VWMA-nya. Nah, VWMA 20 dan MA20 ini memang kurang lebih sama. Kalau misalnya nggak ada fluktuasi ya. Kalau fluktuasi yang tinggi biasanya VWMA ini lebih dekat ya ke harga terakhirnya daripada MA20-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya yang paling terakhir diri adalah BBTN ya, yang memang lemot ya. Ya kalau kita lihat ini potensinya masih cukup bagus ya, masih lumayan rebound. Kalau sudah punya, Anda tinggal pasang aja trailing stopnya. Kalau kita lihat di sini MA20-nya di 1295 ya, jadi Anda bisa pasang di sana pendekatnya atau stop loss-nya maksimumnya di 1210. Jadi itu adalah low-nya dari 3 bulan terakhir, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini berdasarkan super sheet yang saya uh, bagikan free ya di grup kecil saya, Sunar Saham Learning. Anda bisa dapatkan linknya langsung. Nanti saya berikan linknya untuk download super sheet-nya. Nah ini skornya ini adalah skor dari analisa teknikal, 7 analisa teknikal yang di rata-rata ya. Jadi berdasarkan MA atau berdasarkan momentum dan lain-lain, ini kalau di rata-rata skornya technical ratingnya seperti apa. Jadi mulai dari strong sell sampai dengan strong buy. Ada yang juga netral ya seperti itu. Kalau netral berarti wait and see ya. Seperti itu. Bukan berarti nggak jelas atau bingung nggak ya. Kalau netral itu wait and see. Ada yang buy atau strong buy seperti itu ya. Jadi super sheet score ini hanya acuan dari analisa teknikal ya. Jadi jangan dipakai acuan yang mutlak gitu ya. Oh Pak Sunar, strong super sheet score-nya bilang sell. Ya kita lihat dulu apakah performance-nya itu masih bagus dalam 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir ya seperti itu ya. Tergantung dari tipe trader kita. Kalau kita tradernya agak jangka panjang, kita lihatnya mungkin jangan lihat yang 1 bulan atau 3 bulan. Kita lihatnya yang 6 bulan atau 52 minggu ya. Jadi kalau dia masih di atasnya 50% range-nya antara low dan high-nya di waktu tersebut ya kita masih boleh hold ya. Kalau mau tambah lagi silakan selama di atasnya 50%. Tapi kadang-kadang kalau seperti BBCA ini, oh dia turun di bawahnya Pak Sunar. Tapi kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir dia masih di atasnya 50%. Jadi peluangnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Untuk jangka menengahnya ya, agak panjang sedikit maksudnya seperti itu. Nah, kurang lebih cukup. Kemudian saya akan kembali ke grafiknya ya sebentar ya. Jadi untuk grafiknya sebentar saya set up dulu ya. Karena ini belum saya atur dulu. Ini mulai dari sebentar. BBCA, BMRI, BBRI. BBCA, kemudian BMRI, BBRI, kemudian BBNI, Arto, BBTN. Bentar saya setkan dulu untuk grafiknya atau chartnya ya. Oke, saya sharekan. Nah, saya bahas pertama untuk BBCA ya, untuk grafiknya ya. Jadi ini grafiknya live ya, sampai detik terakhir. Kalau kita lihat memang dia di tengah-tengahnya antara range yang sudah pernah saya bahas sebelumnya ya di analisa saham mingguan ya, 9.000 dan 9.400. Jadi peluangnya masih cukup bagus. Ini kesempatan untuk buy on weakness ya di MA20-nya ya. Dia masih testing MA20-nya. MA20-nya memang mendatar, tapi ini masih menarik selama dia di atasnya 9.000. Anda pasang aja stop loss-nya di low-nya di sini di 8950 ya. Selama bertahan di atas 8950 untuk BBCA, ini peluangnya untuk breakout ke atas 9400 masih bagus ya. Seperti itu ya. Jadi masih boleh hold, kalau mau buy silakan ya, atau tambah lagi ya seperti itu ya. Kemudian BMRI ini masih dalam range sideways-nya. Sideways-nya untuk BMRI ini memang lemot banget Pak Sunar, 5000 sampai 5500. Ini lama banget ini 5000 ya. Ini kesempatan untuk yang istilahnya
nyicil santai lah ya. Kalau dia dekat dengan 5.000, rebound mantul ke atas seperti 5.050 atau 5.100, kita baru bisa mulai beli koreksi ya, seperti koleksi ya, bukan koreksi, koleksi. Jadi mulai nyicil buy. Target price terdekatnya di 5.500 seperti itu ya. Jadi dia masih bagus selama dia masih bertahan di atasnya 5.000. Atau kita pakai acuan dari swing low di sini di sekitar 4.900 ya. Itu maksimum stop loss-nya. Jadi selama dia masih bertahan di atas 4.900, kita masih boleh hold ya untuk jangka menengahnya atau jangka panjangnya. Tapi kalau dia turun di bawah 4.900, lebih baik jual dulu. Karena ini sebelumnya dia pernah naik sampai 5.000, di sini hanya sampai 5.400 lebih ya. Hampir 5.500 ya seperti itu ya. Jadi ini rasionya sebelumnya stock split ya. Jadi dia pernah turun testing 4.500 ya. Jadi kalau dia turun di banyak 4.900 untuk Bank Mandiri lebih baik jual dulu. Itu secara analisa teknikal untuk grafiknya ya seperti itu. Tapi selama bertahan di atas 4.900 atau 5.000 dia masih cukup menarik. Target price-nya di 5.500. Jadi buy on weakness saja untuk BMRI. Kemudian berikutnya untuk BBRI. Kalau yang takut trading di ketinggian, kalau kita lihat memang ini konsolidasi ya. Konsolidasinya di range-nya antara 5.350 sampai dengan high-nya di 5.625. All time high-nya 5.625. Jadi kurang lebih sekarang masih di tengah-tengahnya. Kalau Anda tipe yang nggak suka trading di tengah-tengahnya, Anda bisa tunggu di area buy weakness-nya di sekitar area di sini 5.350 ya. Jadi misalnya, saya nggak mendoakan yang jelek ya. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan dikasih kesempatan turun di bawah 5.350, apakah langsung buy Pak Sunar? Jangan ya. Kita tunggu rebound. Kalau dia sudah mantul ke atasnya 5.400, kita barusan buy ya, seperti itu. Tapi kalau di harga posisi sekarang masih nggak terlalu jauh dari stop loss di 5.350, kalau mau buy silakan ya. Tapi ini masih sideways ya, jadi jangan heran loh Pak Sunar kok lemot dari dulu kok 5.350 sampai 65.625, ya dia masih konsolidasi ya, masih sideways istilahnya. Ya Anda buy saja di 5.350. Tapi kalau dia turun di bawah 5.350, lebih baik kurangi posisi atau jual dulu karena kalau dia ditembus, dia kemungkinan dia akan testing lagi area support berikutnya di 5.200 atau bahkan 5.000 seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya BBNI. BBNI juga termasuk menarik. Di sini area biomimik sudah saya gambarkan di 8825 atau 9.000 ya. Jadi 9.000 ini masih cukup menarik. Memang ini kalau kita lihat Mopa Sunar kemarin sempat turun di banyak 9.000 di 8975. Kemudian dia rebound. Jadi strateginya kalau biomimik itu turun jangan langsung beli. Menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia masih di atasnya 9.000 kita buy ya seperti itu ya. Nah, ini target price berikutnya di 9375 dan 9.600. Nah, menariknya untuk BBNI ini range-nya lumayan lebar ya set bisnya ya. Ini sudah berapa kali dikasih ya. Jadi kalau dia turun banyak 9.000 kemudian naik, ini paling tidak 9.500-an dikasih ya. Ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini hampir ya, tapi nggak naik 9.000 ya. Ya boleh dihitung 4 kali, 5 kali, 6 kali ya seperti itu ya. Ini memang gagal ya, sampai 9375 ke atas. Tapi kalau kita pasang trailing stopnya ya masih cukup menarik di sini ya. Jadi untuk BBNI ini potensialnya masih cukup menarik selama dia bertahan di atasnya ini ya. Kalau kita lihat derek-nya low di sini di 8950 atau low di sini di 8925. Ya intinya selama dia bertahan di atasnya 8.900. Nah, 8.900 untuk BBNI dia masih cukup menarik. Gitu ya. Berikutnya Arto, ini berusaha untuk breakout resistennya di sini adalah untuk 3320. Jadi di sini MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Kesempatan untuk nyicil untuk Arto. Yang mau buy weakness tunggu aja di area MA20-nya. Jadi suatu saat MA20-nya ini akan dites seperti ini ya. Dia naik, kemudian dia motong MA20-nya dari atas ke bawah. Kita belinya kalau sudah berhasil motong lagi ke atas, ditutup di atas MA20-nya kita buy. Jadi tunggu di MA20-nya di sini kurang lebih di area 2.900. Atau mau buy sekarang juga boleh ya. Target price berikutnya adalah 4380. Di sini di tengah-tengahnya ada checkpointnya. Jadi kalau yang mau tambah lagi atau average up di 3790. Kalau naik lagi ke atas 3790 tambah lagi target price-nya di 4380. Jadi untuk Arto ini masih ada peluang untuk naik ya. Ini kalau breakout dia lumayan tinggi ya. Kalau kita lihat di sini memang sebelumnya sempat hampir breakout kemudian turun lagi tapi kemudian besoknya dia breakout. Jadi ini masih ada kesempatan ke 4.000-an lebih ya. Nanti 4.380 masih ada. Itu untuk Arto. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk BBTN memang dia yang paling tertinggal tapi di sini masih menarik. Kenapa? Karena dia masih di atas MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah, di sini dia akan menguji lagi resistennya ya. Kalau kita lihat di sini ini resistennya dari high sebelumnya di sini sekitar 1340. Sempat naik di sini ya. Minggu lalu 22 Juni ya. Tadi dia turun lagi.
Nah, ini selama dia masih di atas CMA 20-nya itu masih menarik untuk buy. Ya, dia memang paling ketinggalan di antara yang lainnya tapi masih cukup menarik selama di atas 1.300 untuk PBTN ya seperti itu. Ini memang slow banget. Volumenya juga rata-rata kecil ya seperti itu ya. Untuk PBTN. Ya kurang lebih sih cukup ya. Uh, ini hampir 1 jam 50 menit lebih 50 menit lebih ya saya bahasnya ya. Um, saya rasa sih cukup sekian. Kemudian seperti biasanya saya mendoakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Kemudian jangan lupa subscribe, like ya yang bersangkutan channel Saham Profit. Mohon maaf juga sebelumnya sudah 1 bulanan ya seperti itu saya nggak aktif di YouTube karena ada masalah keluarga karena istri saya sedang sakit jadi masuk rumah sakit lumayan lama ya sekitar 12 hari ya. Jadi sekarang masih pemulihan. Ini saya sempatkan untuk bikin videonya untuk analisa perbankan lumayan menarik ya. Jadi kalau yang suka big banks atau industri perbankan ini kesempatan yang menarik untuk buy untuk di semester kedua. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Sekian.